Siji loro telu papat 56 78. Walaupun Leclerc nomor 4, tapi Ferrari tetap di hati selalu. Halo teman-teman Republic of Speed, selamat datang kembali di Rose Podcast. Kali ini udah kembali bertiga. Lama banget kita udah nggak podcast ya. Ada Adam dan juga Dean sini nih. Iya, sebulan lebih ya kayaknya ya. Iya, kayaknya sering Ya. sibuk masing-masing nih kayaknya nih. Sibuk masing-masing. Aku sibuk nge-vlog kemarin. Iya. Nonton videonya tuh, muncul nggak tuh di atas tuh linknya tuh. Ya itulah pokoknya ya. Oke, kita ini bakal bahas Formula One di Hungaria kemarin ya. Hungaroring. Hungaroring. Nama sirkuitnya. Iya. Langsung aja deh. Berarti tanpa basa-basi, mungkin penilaian dulu, skor nilai. Penilaian. Aku kasih 7. Kalau kalian gimana kalian? Sebenarnya aku mau bilang 7 juga. Aku nggak mau naikin lah emang karena 6,5 lah kamu. Enggak 7 aja. Oke, 7. Dean gimana Dean? 6,5 lah. Oke, 6,5. Hancur hatiku. Kan ya untuk penggemar Ferrari pasti ya, 1 sih kayaknya ya. Udah kan ini hasil yang jelek banget buat Ferrari kayaknya. Ya, kenapa 7? Karena agak boring di stint 1, stint 2, tapi stint terakhir bikin mata terbelalak dikit ya. Jadi ya pertarungan strategi. Boleh lah untuk sirkuit sekelas Hungaria. Jadi kemarin tuh nontonnya gini Dam, yang tadinya udah males gini gitu. Tiba-tiba pas lap-lap terakhir langsung Iya. Langsung nungguin serunya gimana tuh akhirnya langsung Piastri sama ini kan Norris sampai lap terakhir ya. Seru sih. Oke. Terakhir 2. Kalau gitu nih kita liatin hasil balapan kemarin ya. Oke. Ada Lando Norris menang di Hungaria walaupun sempat drop ke posisi ke-5 di lap pertama ya. Lalu ada Oscar Piastri, George Russell, dan Charles Leclerc yang dari pole position harus keluar podium. Iya. Ya, yang sabar ya para tifosi. Ini banyak faktor ya. Banyak faktor betul. Lalu ada Fernando Alonso, the GOAT, biasa GOAT saya. Lalu ada Gabriel Bortoleto, dan Stroll, Liam Lawson, Max Verstappen, dan juga Kimi Antonelli menempati top 10 kali ini di Hungaria. Iya, ini hasil yang maksimal juga, mungkin maksimal tanda kutip ya buat Aston Martin karena 2 balapnya masuk ke poin nih. Di luar McLaren ya, McLaren mah nggak usah dihitung lagi udah. Nggak usah. Justru poin terbanyak di balapan kali ini diraih sama Aston Martin di luar McLaren. Oke juga. Langsung aja kita lihat foto-foto balapnya. Kita singkat aja mengenai balapan, tapi nanti kita ada diskusi sedikit di akhir nih. Oke, ini ada restartnya, start yang baik bagi Charles Leclerc dari pole position, lalu juga Piastri yang langsung ambil slipstream dan blocking Norris, lalu Russell sama Alonso ambil racing line yang lebih optimal. Jadi Norris harus turun ke posisi 5 di belakang Alonso di lap pertama nih. Walaupun sebenarnya Norris kayaknya lebih bagus startnya daripada Piastri ya, karena sempat bukan side by side juga tapi udah ada di kanan posisi di sebelah kanan ya. Tapi reaction time-nya juga lebih bagus, tapi Norris tetap Norris ya. Norris tetap Norris betul, selalu kehilangan posisi di lap pertama, tidak heran. Kan kurang ini Dam, kurang apa? Kurang kejam. kurang kejam. Kurang brutal ya. Kurang brutal. Udah lama kita nggak ngomong brutal nih soalnya nih. Iya. Oke. Nah, di lap kedua apa lap ketiga ini? Lap ketiga, masuk lap ketiga ada Norris yang memanfaatkan DRS dari Alonso, dan Alonso juga nggak battle ya, dia lebih fokus ke balapannya sendiri dan menjaga ban. Karena ternyata strategi ban ini sangat penting ya di sepanjang balapan ini. Jadi Norris naik ke posisi 4, lalu nggak ada pergerakan di depan sampai stint pertama ada Norris yang masuk pit duluan untuk undercut Leclerc, walaupun gapnya 2,5 detik. Piastri ya? Piastri. Menurut aku sih nggak efektif juga ya untuk undercut Leclerc, cuma untuk
perbedaan strategi aja kali-kali Ferrari blunder gitu kan ya. Lalu di next lap-nya ada Leclerc yang masuk pit untuk cover undercut dari Piastri. Ya mampu dipertahankan, dan di belakang ada Russell yang pit duluan, dia 2 stop juga keluar di belakang Alonso. Tidak memberikan banyak perlawanan, dia hanya blocking sedikit, tapi justru ada kontak nih antara Russell dan juga Alonso yang nggak perlu amat ya. Tapi untungnya nggak ada puncture dan nggak ada damage untuk keduanya. Ya, goyang dikit aja ya sayap depan dari Russell. Dari Russell, betul. Ya, rada gimana juga ya, nggak ada celah, tetap dia coba masuk situ. Betul. Ya, gitu ya. Ini ngapain ini? Lalu nih di belakang ini ngapain itu di sini? Di belakang ada Verstappen yang dia juga salah strategi pit stop. Dia 2 stop, dia ketahan traffic, dia harus overtaking beberapa mobil yang jauh lebih pelan. Di antaranya adalah Lewis Hamilton yang saya no comment lah. Saya tanyakan pada Padian. Saya tanyakan pada Padian sebagai tifosi aja deh. Apa yang struggling? Ya, tidak memberikan perlawanan juga. Gak ngasih perlawanan, ya biasa aja sih sebenarnya, gak yang ngoyo-ngoyo banget, ngoyo. Padahal soalnya juga dari kualifikasi juga hasilnya kurang maksimal dan dia merasa useless ya kalau kasihan banget ya, nestapa banget dengernya. Saya tuh useless. Katanya Ferrari harus ganti pembalap. Aduh, dari kualifikasi udah ngomong useless gitu ya, aduh kayak. Karena perbandingannya dengan Leclerc ya. Leclerc yang bisa pole, jadi ngerasa pressure banget. Ini sakit hati pertama, Dam. Nanti sakit hati kedua nanti. Ada ya. Lanjut. Oke, tapi sebelumnya tapi ya, ngelihat Max Verstappen, dia ngelakuin banyak aksi overtake yang tidak banyak dilakuin pembalap lain loh. Betul, terutama di tikungan ke-6 di chicane itu lumayan banyak. Lalu ini sih sangat ambisius. Iya, di chicane tuh. Terus ini momen yang ya sangat ambis juga. Sebenarnya kalau misalnya Lewis Hamilton nggak menghindar tadi, mungkin ada clash kali ya. Ya, karena nggak ada kontak, ini dihitungnya forcing driver of the track ya, bukan causing a collision. Tapi diinvestigasi di akhir balapan yang Hamilton juga tidak datang ke steward room ya. Karena ya useless kan menurut dia, ngapain juga kan? Ngapain, orang nggak dapat poin juga kan dia. Iya, mau nggak ada yang dia untungin juga, jadi kayaknya habis balapan dia mending pulang aja lah. Balik pulang lah. Ngapain? Lanjut ke barisan depan, ada Norris yang pemimpin karena dia belum masuk pit. Ini adalah satu-satunya pit stop, dia extend stint pertamanya dari ban medium ke ban hard. Ya, yang dimana dia bisa gambling karena dia ada di posisi 4 saat itu. Kalau dia di belakang Piastri sedikit atau beda beberapa detik, aku yakin kayaknya dia nggak bisa nih gambling kayak gini. Ini emang strategi, bagian dari strategi dalam F1 ya sebenarnya. Harus kontra strategi ya dengan lawan ya, supaya bisa ambil celah gitu ya. Lah. Betul. Nanti ini kita bahas sedikit, tapi ya ini memang salah satu bagian dari F1 itu adalah dimana kalau pembalap yang di belakang dia bisa gambling banyak karena nothing to lose sebenarnya. Kalau sementara kalau yang di depan ya dia nggak bisa gambling karena banyak yang dipertaruhkan, karena kalau salah dia kehilangan posisi banyak. Iya. Terutama jadi dia yang dikte strateginya ya. Betul, terutama untuk Norris, kalau dia salah strategi pun dia bakal tetap ada di depan Alonso kan. Alonso kan jauh banget tuh bikin kereta sendiri dia. Berasa Monaco nih. Berasa Monaco, betul. Ya kan sebenarnya Hungaroring itu Monaco versi tanpa barrier, tembok, tanpa barrier. Betul. Tapi ya salah dari pembalap lain juga. Salah dari Mercedes, kenapa cuma ada satu mobil? Salah dari Ferrari, kenapa ada cuma satu mobil di depan? Jadi kan, sementara kita tahu kalau Alonso ada di barisan depan, dia nggak bisa disusul orang lain kan ya. Dia bikin kereta sendiri. Dia adalah Minister of Defense. Minister of Defense. Menteri Pertahanan ya. Dan kita ingat tahun 2021 Alonso di sini masterclass banget lah ya defense dengan Hamilton, apalagi cuma lawan Bortoleto kan enteng lah itu mah ya. Sama kliennya sendiri ya. Betul.
Kayaknya nggak berani juga. Oke, next foto. Next. Nah, ini ya ini ada Norris yang lagi memanfaatkan delta time-nya untuk nge-push biar ada gap dengan Piastri, tapi yang kita tahu Norris ini kan tidak brutal ya. Sekalinya brutal dia mistake kan. Untungnya masih selamat nih. Ya, jadi masih sebenarnya gimana ya? Masih mempertanyakan mental dari Norris sebenarnya. Adalah dikit-dikit lah kita mempertanyakan ya, karena kita nggak pernah lihat Piastri melakukan mistake sama sekali soalnya. Kalau dalam tekanan ya kayak ini aja, lempeng aja. Stay cool. Belum ya. ada. So far belum ada sih. So far belum ada. Iya. Nah ini pit stop kedua dari Oscar Piastri, dia extend sedikit dibanding Leclerc karena dia masih membandingkan delta time dia dengan Norris ya. Jadi dia mau punya delta time yang lebih kencang dibanding Norris dibanding melawan Leclerc karena dia fokusnya ke Norris. Karena di awalnya juga dia sempat sama tim radionya ini kan komunikasi soal ban ya. Tanya. Mau fokus sama strategi A untuk lawan Leclerc atau strategi B untuk lawan Norris. Dan dia milih Norris ya. Peduli sama Norris. Gak peduli dia kalah atau lawan Ferrari, pokoknya dia maunya di depan Norris. Di depan Norris. Soalnya berhubungan sama championship nih. Betul. Nah ini pitnya Leclerc, dua-duanya pitnya bagus loh. McLaren juga bagus ya. Ferrari juga pitnya bagus, cuman di next foto, iya silakan jelaskan Pak Dean sebagai tifosi yang terhormat. Setelah pit ini pokoknya dia ini udah nggak bisa ngendaliin mobilnya, udah sulit dikendalikan dia bilang lah. Nah ini ternyata kok makin lama pas nonton tuh kayak aduh kok makin deket ya hilang kan. Ternyata katanya dikasih tahu nih sekarang nih. Ada pembahasan saja. Boleh spill dikit lah. Spill dikit ya. Kayaknya beda tekanan ban sama inilah apa namanya. Dia takut terjadi diskualifikasi lagi lah. Berdasarkan masalah plank. Ya, planknya ya overwear ya. Takutnya. Tapi sejujurnya nggak ada statement resmi dari Ferrari juga, ini hanya asumsi dan asumsi yang masuk akal karena pernah terjadi gitu ya. Di Cina waktu itu double disqualify. Iya. Jadi tekanan ban ya yang ditinggiin, jadi nggak ideal lah buat dia kebut-kebutan. Karena settingannya katanya kan lebih ke high downforce, tapi karena terlalu pendek takut planknya tergerus, akhirnya kan bannya agak ditinggiin tekanan anginnya supaya mobilnya jadi lebih tinggi. Taunya ternyata malah susah dikendalikan gitu. Tapi di situ sendiri Leclerc sudah sebenarnya ngomel-ngomel terus ya. Apa Ferrari masih kayak sebelumnya? Selalu kontra strategi daripada rapat di awal sebelum balapan ya. Kalau dari penjelasan Leclerc sih yang dia ngomel-ngomel ternyata berbeda dari masalah sebenarnya. Tapi setelah balapan Ferrari sendiri punya statement bahwa ini masalah chassis ya katanya ya, bukan masalah ban. Tapi nggak pernah ada data yang dikasih, jadi kita cuma bisa berasumsi aja ya. Ya kasihan sih jadi Leclerc ya. Ferrari tutup mulut ya. Jadi Leclerc kasihan, jadi Hamilton kasihan, jadi tifosi juga kasihan. Parah, tifosi kasihan dari 2008 sih. Tapi aku penasarannya ini loh Dam, katanya si Leclerc tuh kan di radio ngomong kayak debat gitu sama race engineer-nya kayak. Kan sudah aku bilang kalau kalian ngikutin aku nggak akan kejadian kayak gini gitu. Aku tuh tahu cara manage-nya gitu. Kayak masih apa ya, kayak ngeraba-raba ini sebenarnya masalah apa gitu. Apakah harusnya tekanan bannya nggak setinggi itu kah atau gimana? Atau strategi satu pit mungkin gitu ya, karena Leclerc biasanya satu pit dia kuat loh, dia bisa. Sampai ada data yang mobil Ferrari ini sengaja dilambatkan di lurusan panjang biar terakhir gitu, biar nggak kegerus pas planknya ya. Ya.
pas ngerem juga apa namanya hard brake itu biar nggak biar nggak kena bump di sirkuitnya. Iya. Macem-macem sih. Tapi benang merahnya dari Ferrari adalah dari semua upgrade yang dilakukan oleh Ferrari upgrade mobilnya tapi tidak menyelesaikan masalah fundamentalnya, yaitu masih plank wear yang cukup tinggi sampai bisa diskualifikasi dan lain-lain kan. Berarti masih banyak PR ya. Cuma kayaknya kalau buat develop mobil tahun ini selesai sudah ya. Selesai kayaknya 10 race lagi soalnya. Kayaknya ya harusnya sih mungkin Ferrari harusnya kan targetnya mungkin tahun ini seenggaknya mencuri 1 kemenangan. Cuma kayak susah kayaknya. susah. Kecuali 2 McLaren itu clash ya. Iya betul. Dan itu bisa saja terjadi sebenarnya. Iya. Kalau ngelihat perseteruan 2 orang ini yang kemarin terjadi gitu. Cuma tapi buat Ferrari sebenarnya posisi 2 konstruktor sih kayaknya bisa, tapi kalau kemenangan justru kayaknya susah ya. Berat ya. Setuju. Oke, kita lanjutkan dulu fotonya nih. Foto balapan lanjutkan. Ini adalah manuver dari Leclerc untuk defense dari George Russell. Yang ini kayak saya banget ya kalau lagi main sim racing ya. Sampai ya kalian tahu lah kalau yang mana Dam? Yang Leclerc apa yang Russell? Yang Leclerc. Gue kasih tahu. Iya, ada korbannya di sini soalnya. Tapi bedanya gini Dam, kalau lu kan bukan karena frustasi ya. Itu trik, salah satu trik. Ya. Tapi kalau ini karena frustasi kalau gue. Iya. Betul. Leclerc udah kayak mau defend kayak apa, kayak akhirnya dia melakukan satu move under braking ya kalau nggak salah. Move under braking ya. Ini bahaya banget ya. Ya kalau di dokumen penaltinya adalah erratic driving. Erratic ya. Ya. Karena buat Leclerc juga nggak ada bedanya sih dia penalti apa enggak. Gap ke belakang jauh banget. Jauh banget. Karena 2 kali ya dia ngelakuin brake under braking itu. Move under braking tadi. Ya. Yang pertama warning. Brake under braking itu gimana tuh? Brake under braking ngerem di dalam ngerem ya. Move under braking dia 2 kali. Yang pertama itu udah hampir kepepet banget juga ya. Yang pertama warning, yang kedua ya penalti. Nah, dan pertarungan terakhirnya tersaji nih, bikin mata terbelalak pokoknya ini. Kita lihat selama Piastri ngejar Norris nggak ada satupun mistake. Yes. Yeah. Beda sama Norris. Nah, perbedaannya adalah sayangnya ketika Norris pengen kabur ada traffic itu aja ya. Iya, tapi traffic sebenarnya dilalui oleh 2 McLaren sih sebenarnya. Mungkin cuma kehilangan momentum aja, tapi bukan kehilangan waktu yang signifikan ya sebenarnya ya. Mungkin ya beberapa ratus sekian detik aja lah pokoknya dia kehilangan waktu dan mempercepat dekatnya Piastri kan. Atau mungkin sebenarnya bukan kehilangan waktu, tapi kita tahu Norris kan gampang terdistraksi ya. Sementara Piastri kan laser fokus ya. Dan persaingan ketatnya tersaji ini di next foto kita lihat di lap terakhir. Ambil tipis banget. Hampir aja ya. Tapi dive bomb dari jauh banget loh. Ini sebenarnya Norris kan semi move under braking, cuma ya karena emang kejauhan aja sih sebenarnya. Ini tapi sebenarnya yang aku bilang dari beberapa podcast sebelumnya, kita bakal lihat 2 McLaren ini battle kalau Piastri di belakang. Oke. Kalau Piastri di depan? Kalau Piastri di depan antara Piastri kabur atau Norris mistake. Gak jauh-jauh dari itu. Kalau Piastri di belakang kita lihat selama dia take itu brutal banget ya. Ya, jadi bersyukurlah kita kemarin ada Piastri di posisi kedua ya. Iya. Tapi bersyukur juga Norris turun ke posisi 5.
Ya, karena bisa kontra strategi ya. Iya, jadi bisa gambling. Nah, tontonannya juga jadi jauh lebih seru lah ya. Betul. Iya. Oke, ini selanjutnya jadi ini kemenangan Norris yang ke-9 atau ke-10? 9 ya? Total atau musim ini? 8, 6. Musim ini? Ya segitulah, daripada kita ngomong salah kan. Daripada salah ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri ya nih. Kalian bisa lihat sendiri. Seru pokoknya antara kedua pembalap ini. Finishnya cukup dekat juga ya. Finish cukup dekat. 0, ya gak nyampe 1 detik. Buktinya Piastri masih bisa dapat DRS di straight terakhir ya. Iya. Dan nah ini membuat driver standing jadi dekat lagi. Beda 9 poin aja dari Oscar Piastri masih memimpin dengan 284 poin. Lando Norris 275 poin, beda 9 poin. Lalu ada Verstappen jauh banget di depan Russell yang mendekat dengan podiumnya kali ini. Lalu ada Leclerc, Hamilton, Antonelli, Albon, Hülkenberg dan juga Ocon di top 10. Dan 11 ada Alonso. Masih 11 ya. Alonso 11. Dan tim standing ya udah ngeri-ngeri sedap nih. Ya, ini aku bacakan dulu tapi nanti ada yang aku mau tanyakan ke Dean. Ada McLaren 559 poin, Ferrari 260 poin, ada Mercedes 236 poin, lalu di bawah 200 poin ada Red Bull, lalu di bawah 100 poin ada Williams, Aston Martin, Kick Sauber, Racing Bull, Haas dan juga Alpine. Kick Sauber mendulang poin cukup banyak tapi kalah sama Aston Martin ya kali ini ya. Iya. Nah, pertanyaannya nih buat Pak Dean, masih yakinkah Williams ada di posisi kelima klasemen? Sudah ku bilang Aston Martin akan mengejar Pak Dean. Emang kampret nih William nih kok tiba-tiba. Walaupun sebenarnya katanya Aston Martin untuk mobil 2025 nggak disentuh sama Andre Newey. Iya. Bisik-bisik bisa kali. Mungkin. Kamu tolong mungkin nggak total kali ya, tapi bisik-bisik tetangga nih. Iya. Tapi data. Gimana tadi pertanyaan tuh? Kalau boleh perhatiin secara sirkuit, Aston Martin memang kenceng di sirkuit yang high downforce. Ini jadi inget yang awal-awal dulu Alonso sering podium gak sih? Yang memang kalau tikungan yang lambat dia itu emang unggul Aston Martin tuh. Ingat banget aku. Yang dulu tuh. Yang 2023. Iya, 2023 ya. Itu mirip. Tapi mungkin faktor mobil juga kan itu ya. Mobilnya yang lain, tim-tim lain. Karena Aston Martin mirip ke Red Bull waktu itu kan dikatain adik sisternya Red Bull kalau gitu. Tapi pertanyaannya gimana Dean? Masih yakin gak Williams ada di posisi kelima? Gue masih yakin Dam. Masih yakin? Karena gue merasa Aston Martin ini gak bisa kelima karena Stroll gitu. Gak bisa kelima karena Stroll, tapi Sauber kan bisa. Nah, kan aku nggak bilang Sauber nih. Aku nggak bilang Aston Martin yang kelima. Aku nanyanya Williams yakin nggak masih kelima? Oh, karena ada tim lain. Tapi iya, ngelihat Kick Sauber ini sekalinya dulang poin gede. Tapi kemarin Bortoleto poin terus. Bagus banget kemarin. Bagus banget loh. Jadi kayak ternyata Bortoleto ini kan rookie yang awalnya lucu sih. Di awal musim Hajar kelihatan. Hajar kelihatan. Ya. Di tengah-tengah habis itu Antonelli mungkin di awal ya. Antonelli ternyata oke juga nih. Sampai podium. Tiba-tiba Bortoleto sekarang. Ternyata emang ya kualitas rookie sekarang bagus banget nggak kayak yang sebelumnya. Kayak sebelumnya yang dulu-dulu zamannya Mazepin dan lain sebagainya itu. Iya, dan juga ada GOAT kita ada Latifi. Ya, ini jujur nih rookie yang
bukan rookie pay driver tapi ini bener talent sih. Tapi kalau boleh ngomong, boleh opini sih, menurutku Bortoleto jauh lebih layak jadi Rookie of the Year daripada yang lain. Karena kalau ngomongnya rookie yang lain, Antonelli kan kebantu mobil ya menurut aku. Yes. Sementara Bortoleto kan pakai Sauber gitu ya. Mana ya? Sauber kita ingat dulu tahun sebelumnya ada paling jebot sama Joe. Ya, sampai kita podcast kayak gak dapat poin terus. Kita maki-maki terus. Iya. Sekarang sudah 51 guys. Iya. Betul. 4 poin sampai akhir tahun ini sudah 51. Alpine di paling bawah, Haas ditinggal Hülkenberg sama Magnussen, jadi malah di 9. Ya, betul. Ya? Haas sebenarnya bagus, cuma mau bilang gak konsisten. Alpine nggak jelas. Kick Sauber 51 poin, itu berarti 51 poin lebih banyak dari ekspektasi. Karena ekspektasiku 0 poin ya kali ini. Ya. Iya. Berarti nanti next jadi Audi ini ya apa namanya? Maksudnya basisnya dasarnya punya pondasi yang punya kuat. Pondasi yang bagus. Betul. Walaupun regulasinya berubah ya tahun depan ya. Iya. Ya. Semoga aja bisa memanfaatkan masing-masing ya, karena gambling semua nih. Kita yakin Mercedes punya power unit yang bagus, tapi sejujurnya sampai belum balapan di ronde pertama kita nggak akan pernah tahu siapa yang akan jadi tercepat. Betul. Ya tiba-tiba Aston Martin kan. Semoga kita lihat ya. Senang sih. Kalau lihat Fernando Alonso ini lagi kayak Oke, berarti itu pembahasan dari GP Hungaria. Ya. Tapi ada pembahasan sedikit soal McLaren, cara mereka balap, team order, strategi dan lain-lain. Kalau menurut kalian, apakah McLaren memfavoritkan Norris atau ini murni karena racecraft yang terjadi di balapan atau gimana? Lihat hasil balapan. Ngelihat kayaknya murni aja karena emang nggak ada tekanan lagi untuk McLaren, jadi emang terserah pembalapnya mau kayak gimana di track. Tapi yang jelas satu yaitu tetap nggak crash lah satu sama lain gitu aja sih mungkin pesannya ya. Iya. Oke, masih bagus untuk nggak crash ya. Kalau Dian gimana Dian? Ya masih, kita tahu lah mereka pakai papaya rule, siapa yang di depan tuh yang diprioritaskan. Kayaknya emang itu sih yang di depan diprioritaskan, tapi silakan balapan yang tidak membahayakan satu sama lain gitu kan. Tetap sih yang paling depan diprioritaskan. Kalau diprioritaskan ya. Kemarin berarti saat itu diprioritaskan untuk pit, walaupun strateginya justru berbeda antara Piastri sama Norris. Oke, karena kalau kita flashback sedikit 2016 ada Rosberg sama Hamilton di Mercedes. Sama nih, kurang lebih skenarionya kayak sekarang. Mercedes jauh banget di depan dibanding yang lain, sama kayak McLaren jauh banget di depan dibanding yang lain. Itu mereka se-fair-fairnya mereka bisa, karena gak boleh ada strategi yang beda. Gak boleh ada yang 1 stop, ada yang 2 stop, gak boleh harus sama persis. Jadi selesaikan di track antara kedua pembalap itu, nggak boleh diselesaikan lewat strategi. Nah, McLaren sebenarnya bisa aja kalau mereka mau fair banget ya, nggak boleh strateginya beda. Kalian buktikan di track kalau memang mau fair. Tetapi kelihatannya McLaren itu tidak hanya battle antar pembalap, tapi juga masing-masing tim strategis, karena ada dari tim McLaren-nya garasinya Piastri sama tim McLaren garasinya Norris, kayaknya masing-masing timnya juga disuruh battle ya kelihatannya ya. Kayak ngadu juga sendiri ya. Iya betul, tapi di akhirnya nanti kita akan lihat perbedaan strategi kayaknya yang bisa membuat siapa yang juara dunia atau enggak. Enggak kayak Mercedes itu beneran murni di track, siapa yang menang dengan strategi yang sama, nggak ada perbedaan. Jadi apakah ini menjadi dilema untuk McLaren yang katanya 2 pembalap nomor 1, apa ternyata sebenarnya
ada favorit ada atau yang enggak. Diprioritaskan ya. Iya betul. Jadi kalian kalau punya opini tentang ini boleh juga nih tulis di kolom komentar nih. Ya. Terus kalian kayak menjawab siapa yang bakal juara dunia nih. Iya betul. Itu sudah pasti antara dua pembalap ini sih. Pilihnya dua doang sih antara Piastri apa Norris. Iya, jadi teman-teman nih tinggal tulis Piastri atau Norris udah kayak gitu aja. Oke, ada lagi tambahan Dam? Berita-berita mungkin. Berita-berita kayaknya nggak ada ya. Mungkin di rumah nih Christian Horner kalau nonton paling cuma bisa dalam hati ngomong mampus bang enak gitu kan. Iya karena secara dia main kuda sekarang. Ini banget ya, main kuda. Iya tapi isu-isu Horner ke Ferrari, habis itu Verstappen ke Mercedes itu kayaknya tergoyahkan ya, kayaknya udah nggak. Iya karena Verstappen udah fix di Red Bull untuk tahun depan minimal. Lalu Horner yang pasti dia selama 6 bulan nggak akan masuk tim mana-mana karena gardening leave, dia nggak boleh langsung join tim siapapun. Atau mungkin rumornya dia jadi kerja di FIA-nya ya. Rumornya ya. Rumor. Iya. Siapa tahu menggantikan Michael Masi kan? Alah. No Michael, no. Ya, kita akan lihat nanti ya. Tapi untuk berita kayaknya nggak ada yang bombastis, spektakuler juga kayaknya. Lalu kita mau summer break juga. Summer break. Sama kayak Ross GT Series lagi summer break nih. Iya. Walaupun next race-nya tuh cukup seru juga, terutama untuk mobil-mobil high downforce seperti Aston Martin ya. Iya. Tahun lalu Norris ya pemenangnya. Iya jauh. Tahun lalu Norris jauh 20 detik lebih. Kita akan balapan di akhir bulan Agustus nanti. Next roundnya F1 itu di Zandvoort, Belanda. Rumahnya Verstappen. Rumahnya Verstappen. Tapi kayaknya susah ya Verstappen buat menang kali ini ya. Loh, pendukungnya aja oren bener sih. Dukung McLaren. Dukung McLaren. Apa ya? Iya, oren. Udah. Kalau udah terakhir berarti kan prediksi. Nah, Dian dulu dong. Tifosi yang tersakiti silakan memberikan prediksinya. Walaupun saya tifosi, tapi untuk memberi tifosi posisi 1 ini agak terlalu berlebihan ya. Jadi saya kasih sangat berlebihan itu sih. Sangat berlebihan. Jadi saya kasih Norris dulu nomor 1, Piastri 2. Nah, udahlah 2 orang inilah kayaknya nih. 3 ini ya, saya kasih home heroes-nya aja lah, Verstappen. Oke. Nah, mirip nih pasti. mirip bener. Enggak mirip sih, tapi lu bisa nebak gue milih siapa. Alonso lah. Iyalah, siapa lagi? Kembali silakan. Kalau aku tadi Piastri, Norris, Verstappen gitu. Oke, iya. Kembalikannya. Oke. Kalau menurut aku Ferrari enggak, karena Zandvoort itu bumpy kan. Kita tahu black dan high downforce. Menurut aku Piastri, Alonso Norris. Diubah dikit ya. Walaupun pengennya menurut aku sih kayak Piastri, Norris, Alonso. Iya. Tapi biar seru aja. Berarti Mercedes nih nggak berkutik ya? Tergantung cuaca. Karena Mercedes bagus kalau cuaca dingin. Tapi anehnya di Spa ya dingin gagal juga. Ini betul. Bagus sih waktu hujan, cuma habis itu langsung panas ya. Anomali juga ya. Gak jadi terlalu berbahaya sirkuitnya. Iya. Jadi ban wet dibuang aja kali ya. Nggak kepake. Iya kayaknya nggak pernah lagi kita ngeliat ban biru di track. Iya nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Ya, emang cocok dibuang aja kali ya. Udah diputuskan bannya intermediate sama slick udah gitu aja. Nggak tahu mobil tahun depan kira-kira bisa nggak pakai ban itu ya? Apakah bannya yang salah atau mobilnya yang salah sebenarnya? Apa regulasinya? Oke, sekali lagi ada tambahan nih dari Dean atau Adam.
kayaknya cukup. Kita tinggal menunggu summer break dan juga next round ya. Iya, memastikan Cadillac apakah fix itu drivernya? Karena cukup menarik nanti kita bahas. Apakah akan kita bahas di next episode gitu ya? Rosberg sampai nanya lo kemarin ke Bottas ya. Gimana? Are you Cadillac driver? Sorry, apa? Aku nggak denger. Bottasnya sih ya stay cool aja. Bottas mah Bottas tetap ya, jadi kayak gitu aja. Bottas ya, iya stay cool. Stay cool. Oke, thank you banget nih. Berarti sudah ya. Kita mau tutup aja nih. Kalau udah. Kalau punya prediksi boleh tulis di kolom komentar nih siapa yang bakal menang. Iya. Lalu juga yang tadi pertanyaannya, kira-kira McLaren memfavoritkan Norris atau Piastri atau fair atau gimana? Boleh juga tulis kolom komentar nih. Iya. Kira-kira siapa yang juara dunia? Iya, thank you banget dah teman-teman udah nonton sampai menit kesekian ini ya. Ini mungkin 30-an udah menitnya. Ya. Lalu terima kasih juga untuk Robas App yang sudah mendukung kita sejak tahun lalu, dan juga Speedway Sim Racing Lounge yang sudah menjadi partner kita sejak 2 tahun lalu ya. Tahun lalu juga. Tahun lalu juga sama. Tahun lalu juga ya sama ya. Ya maaf ya. Oke lah kalau gitu. Like dan subscribe. Betul sekali. Dan juga tunggu event-event Ross, mungkin ada Merah Putih Cup nih, cuma tanggalnya belum masih tentatif. Iya. Tapi yang pasti bulan ini cukup seru, nanti kita lihat tim merah melawan tim putih seperti biasa. Betul. Just dukung terus, yang subscribe tadi sampai 1000 ya. Kita dekat lagi 1000 nih. Lagi 1000 nih. Kalau 1000 kita adain giveaway. Oke deh, kalau gitu ini ujung dari podcast episode kali ini. Kami bertiga pamit undur diri. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.